Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bal alamin. Oke, sebelum pembelajaran hari ini Ibu mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang izin sakit? Yang nggak hadir ada? Nanti Ibu minta tolong ketua kelasnya, Iqbal, buat mengabsen anggotanya ya. Anak-anak, pernah nggak kalian menyampaikan kebaikan tapi justru mendapat penolakan dari orang lain? Pernah atau tidak? Ibu ulang ya. Pernah tidak kalian menyampaikan kebaikan tetapi justru mendapat penolakan dari orang lain? Pernah. Nah, hal tersebut juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah di Mekah. Nah, sebelum kita masuk ke materi supaya lebih fokus dan bersemangat, kita ice breaking dulu. Jadi ini adalah ice breakingnya tepuk siku, seperti yang udah Ibu share ya di grup ya. Jadi yang pertama Ibu contohkan dulu ya, nanti kalian semua mengikuti. Jadi tepuk siku lagi, tepuk siku, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan, tepuk siku, pundak, tangan, siku, pundak, tangan, siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Bisa ya? 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan sini. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari strategi dakwah Rasulullah SAW, periode Mekah dan golongan pemeluk Islam generasi awal. Nah, setelah pembelajaran ini, Ibu berharap kalian dapat menjelaskan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah dan dapat menyebutkan siapa saja golongan pemeluk Islam generasi awal. Ada yang tahu apa tujuan dakwah Rasulullah pada periode Mekah? Ada yang tahu tidak? Tidak. Oke, lanjut. Jadi, strategi dakwah Rasulullah di Mekah itu bertujuan supaya masyarakat Arab meninggalkan kejahilian atau kebodohan di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang sampaikannya kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada periode Mekah ada berapa cara dakwah Rasulullah? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Pada periode Mekah ada berapa cara dakwah Rasulullah? 2. Apa aja itu? Secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, di sini yang pertama, Ibu akan menjelaskan periode Mekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi, dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Dan pada dakwah sembunyi-sembunyi ini, Allah menurunkan wahyu dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216.
Ibu minta tolong satu orang untuk membacakan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Sekali artinya, Bu. Oh ya, untuk artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Terima kasih untuk Ananda Iqbal. Jadi makna yang terkandung dalam surat yang telah dibacakan oleh Iqbal yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan kepada kaum kerabatnya yang terdekat dan agar bergaul dengan orang-orang mukmin dengan lemah lembut. Dua ayat selanjutnya pada ayat 215 dan 216 mengajarkan cara Rasulullah dalam berdakwah, yaitu bersikap lemah lembut dan rendah hati kepada orang-orang yang beriman yang mengikutinya. Dalam menyampaikan ajaran Islam, Nabi menunjukkan kasih sayang dan akhlak yang baik. Namun, apabila ada orang yang menolak dan tidak mau mengikuti dakwah, Nabi tidak memaksa kehendak, karena tugas beliau hanyalah menyampaikan kebenaran, sedangkan hidayah sepenuhnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Apa sih alasan Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi? Nah, yang pertama, alasannya yaitu kaum muslim pada saat itu masih sedikit. Yang kedua, kafir Quraisy saat itu tidak menyukai dakwah Nabi yang membawa risalah Allah. Yang ketiga, menghindari terjadinya peperangan dan pembunuhan. Yang keempat, orang kafir Quraisy masih sangat kuat memegang tradisi nenek moyang. Dan yang terakhir, kebutuhan yang diperlukan pada saat itu adalah peningkatan kualitas, belum pada kuantitas. Selanjutnya yaitu dakwah secara terang-terangan. Di sini pada dakwah secara terang-terangan Allah menurunkan wahyu dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 sebagai berikut. Minta tolong Mbak Safa untuk membacakan suratnya beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Apa sih pesan dari ayat tersebut? Jadi pesan dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan dan tegas tanpa rasa takut terhadap penolakan orang musyrik. Ayat ini juga menegaskan bahwa kebenaran harus disampaikan dengan berani dan Allah akan melindungi Nabi dalam menjalankan tugas dakwahnya. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Materi yang kedua yaitu golongan pemeluk Islam pada generasi awal. Jadi golongan pemeluk Islam pada generasi awal itu disebut asabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Yang kedua, Rasulullah SAW memulai dakwahnya dari lingkungan terdekatnya, yaitu siapa aja? Keluarga, kerabat, dan sahabat terdekat. Tokoh-tokoh yang awal masuk Islam pada tahap awal dari kalangan keluarga, ada Khadijah bin Khuwailid, orang pertama yang masuk Islam,
Ali bin Abi Thalib, anak pertama yang masuk Islam. Adapun juga dari kalangan sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan dari kalangan budak ada Zaid bin Harisah, Bilal bin Rabah, dan tokoh yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'dah bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Jadi sekian itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ayo belajar sambil bermain. Anak-anak, evaluasi pembelajaran pada hari ini kita lakukan dalam bentuk permainan agar pembelajaran kita dapat lebih menyenangkan. Perhatikan aturan mainnya ya. Ibu akan memberikan pernyataan. Sekali lagi, Ibu akan memberikan pernyataan. Jika pernyataan Ibu bacakan itu benar, maka kalian berdiri. Jika pernyataan yang Ibu sampaikan ini benar, maka kalian harus berdiri. Dan jika pernyataan Ibu salah, maka kalian tetap duduk. Paham nggak? Sekali lagi, jadi ini permainannya ialah Ibu akan memberikan kalian pernyataan. Jika pernyataan yang Ibu sampaikan ini benar, maka kalian berdiri. Jika pernyataan yang Ibu sampaikan ini salah, maka kalian tetap duduk. Tidak boleh berbicara atau memberikan kode kepada teman. Dengarkan pernyataan sampai selesai, lalu jawab bersama-sama. Apakah semuanya udah siap? Sekali lagi, apakah semuanya udah siap? Jadi untuk setiap pertanyaan nanti akan mendapatkan hadiah. Soal pertama, siap-siap ya. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. 1, 2, 3. Kira-kira benar gak ini jawabannya? Pernyataannya ini benar atau salah? Yakin? Oke, ayo coba kita lihat jawabannya ialah benar. Jadi dakwah Rasulullah di Mekah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Oke, silakan duduk kembali. Kita lanjut untuk soal kedua. Soal kedua, strategi dakwah Rasul secara sembunyi-sembunyi dilakukan selama 5 tahun. 1, 2, 3. Jawabannya benar apa salah? Ayo kita cek. 1, 2, 3. Ya benar, strategi dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi dilakukan selama 5 tahun. Itu pernyataan yang salah. Yang benar berapa? Yap, yang benar 3 sampai 4 tahun. Lanjut soal ketiga. Dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Jawabannya benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Jawabannya ialah ya, jawabannya ialah benar. Oke. Baik anak-anak, permainan evaluasi sudah selesai. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti permainan dengan tertib dan semangat. Dari permainan tadi dapat disimpulkan bahwa dakwah Rasulullah pada periode Mekah dilakukan melalui 2 tahap, yaitu ada secara sembunyi-sembunyi
dan secara terang-terangan. Nah, secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama kurang lebih 3-4 tahun dengan turunnya Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 sebagai perintah untuk berdakwah kepada keluarga dan kerabat terdekat dengan lemah lembut. Nah, pada tahap kedua adalah dakwah secara terang-terangan yang dimulai pada tahun keempat kenabian setelah Allah menurunkan Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan ajaran Islam secara terbuka dan berani. Orang yang pertama kali menerima dakwah Islam atau orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut asabikunal awalun, yaitu para pemeluk Islam pada generasi awal yang terdiri dari keluarga, sahabat dan kalangan budak. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Kita lanjut minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.